Selengkapnya terkait lockdown satu desa di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sumarji, bagaimana upaya petugas untuk memastikan isolasi atau lockdown ini berjalan dengan lancar di satu desa? Jadi begini. Berkaitan dengan upaya-upaya yang kami lakukan, khusus untuk Desa Ketajen, ini kalau kita lihat perkembangannya, memang kami mengupayakan untuk segera bisa teratasi. Dikarenakan hal itu di Desa Ketajen sudah ada beberapa yang terkonfirm, ada 9. Selanjutnya yang meninggal dunia 3, terus yang yang isolasi mandiri itu ada 4 orang di rumah. Di Delta Mayang di hotel itu ada 1 orang. Sehingga dengan adanya perkembangan itu, kami melakukan upaya-upaya percepatan dengan merepit seluruh kampung yang ada, warga yang ada di Desa Ketajen. Dengan harapan kami segera untuk bisa menyelesaikan terutama soal kuratifnya, penyembuhannya, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama itu bisa segera tercapai. Baik, Pak Sumarji, dari 29 warga yang reaktif COVID-19 ini, lalu bagaimana tracingnya, Pak? Ya, jadi memang berkaitan dengan yang kami lakukan, terutama kami tadi memang sudah melakukan rapid dari 120 KK, itu ada beberapa yang reaktif, ya, sehingga dari yang reaktif itu besok akan kami lakukan swab di Delta, di Kota Delta. Kebetulan kami sudah ada mesin PCR di bantuan dari BPBD pusat, itu untuk bisa kita melakukan kegiatan swab itu di Sidoarjo. Nah, dari hasil itu nanti baru kita tindak lanjuti apakah yang positif itu langsung kami bawa ke rumah sakit, atau nanti kebetulan kami sudah menyiapkan 2 tempat isolasi, satu di Delta Mayang, yang satunya lagi itu ada di Mall Pelayanan Publik. Seperti itu. Baik, Pak, dari 29 warga yang positif, bagaimana keadaannya, Pak? Berapa saja yang mengalami gejala terparah dan berapa saja yang ringan? Jadi dari 29, sebenarnya kami melihat warga ini boleh dikatakan belum ada keluhan, belum ada gejala sama sekali. Jadi OTG sehingga begitu ya, Pak, ya? Ya, OTG. Sehingga kami mengupayakan begitu nanti ada hasil swab-nya, itu segera kami lakukan langkah-langkah yang supaya bisa segera memutus mata rantai penyebaran itu. Seperti itu. Apa dampak isolasi terhadap aktivitas warga di desa tersebut, Pak? Bagaimana? Putus-putus suaranya? Ya, bagaimana dampak isolasi mandiri yang dilakukan di desa tersebut spesifik terhadap aktivitas warga, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi begini, kami sudah mengadakan sosialisasi semalam bersama-sama dengan tokoh masyarakat yang ada di situ dan juga seluruh warga yang di Desa Ketajen. Intinya bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini memang perlu adanya kebersamaan langkah, terutama berkenaan dengan bagaimana saling membantu, gotong royong, mengupayakan supaya warga yang terinfeksi itu bisa lekas sembuh. Nah, memang
memang yang kami sarankan atau yang kami lakukan bersama-sama dengan TNI yang ada baik dengan seluruh dan juga dengan seluruh warga yang ada di situ, itu dari dari beberapa ruas jalan yang tadinya ada beberapa gang itu kita jadikan satu saja, one gate system, terus kita awasi semuanya, kita awasi juga dengan CCTV sehingga apa yang terjadi di situ itu mudah untuk bisa kita lakukan pengawasan. Seperti itu aja sebenarnya. Ya, selain pengawasan, bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Pak, jika ini dilakukan isolasi? Ya, memang jadi begini, karena ini kan kita boleh kita katakan bahwa kita ingin secepatnya mengatasi persoalan ini berkaitan dengan soal sembako dan lain sebagainya, soal kebutuhan dan lain sebagainya. Saya sudah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk membantu sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan itu segera bisa teratasi. Dan itu memang sudah jadi kesepakatan kemarin ketika kami melaksanakan kegiatan mengumpulkan para tokoh masyarakat di situ dan juga warga yang keluarganya terinfeksi seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Kombes Pol Sumardi, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo sudah berbincang bersama kami.